terbebani dengan satu jenis usaha. Kan itu. Teman-teman, kalau ada yang mau berprofesi ini, tidak cuma di situ, tetapi teman-teman harus melibatkan bisnisnya di sana. Kan itu. Harus melibatkan setiap kegiatan teman-teman, ada nilai ekonomi di sana. Kan itu. Terus hidup kita mau ngapain, Bos? Ada orang mengatakan bahwa enggak kok, saya pengen kayak gini. Buset, bro. Enggak. Bukankah kegiatan, salah satu di agama saya menganjurkan adalah berniaga. Kan itu. Berdagang, bisnis. Sehingga kita bisa mempunyai nilai sama orang. Nilainya apa? Yang membantu. Efeknya apa? Ya Tuhan yang membalas. Kalau dia nggak balas, tagih. Kan itu. Itu yang saya janji. Saya percaya dengan itu. Dia menjanjikan kok. Kan itu. Ketika dia nggak kasih, tagih. Ya enggak? Tapi tagihnya, ikhtiarnya itu bukan cuma kata fokus itu, Bos. Bukan cuma dengan usaha jualan ini, udah fokus. Coba kurang fokus apa saudara kita yang menggayung kendaraan untuk cari rezeki? Kurang fokus apa, kerja keras apa saudara-saudara kita yang mengerjakan bangunan-bangunan ini? Mereka kerja keras kok. Kan itu. Nah, itulah yang membedakan nilainya itu sama teman-teman. Bahwa kata fokus hindari di dalam hidupnya teman-teman. Buat usaha A, jangan nunggu ini sukses, jangan. Lakukan yang lain. Waktu itu sama, kepala itu sama. Kan itu. Terus kemudian materi, kalau ada materi, sorry. Orang mengatakan kalau nggak ada uang, iya betul. Tapi sekarang adalah zamannya kolaborasi. Kan itu. Saya dengan beberapa pabrik itu, saya pasti sudah give up ketika saya harus mendanai itu semua. Uang dari mana? Kan itu. Tapi kemudian kolaborasi itulah yang membuat saya mampu. Saya punya tempat, tidak mesti harus saya bayar. Ya nggak? Masuk dalam lapas kok. Oh nggak ngontrak tempatnya. Dan yang paling penting adalah sumber daya manusia. Saya ada kok sumber daya manusia saya. Selalu ada. Karena di dalam lapas, makanya itu persoalan kecepatan, persoalan nilai yang harus kita hadirkan. Nah itu. Baru kita combine dengan teknologi. Nah itu. Nah, jadi teman-teman, hindari kata fokus kalau kata fokus itu memberatkan teman-teman. Gue mau jualan ini aja deh. Ini aja gue mau fokus di sini. No. Kalau kamu bisa melakukan 3-5, kenapa nggak dilakuin? Kita nggak tahu kok. ABCD itu yang mana sukses di usaha kita. Nah itu. Hari ini saya harus menyampaikan itu. Membangun industri peternakan. Itu satu kandang, insya Allah 40.000 ayam. Nah, hasil ini saya harus matematiskan 40.000 45.000 ayam satu kandangnya ya kurang lebih 250 juta kotor sekali panen. Dalam satu panen itu kurang lebih 1 bulan, kadang kurang daripada 1 bulan. Kan itu. Nah, apakah saya meninggalkan ini? Tidak. Apakah kemudian ini akan terbengkalai? Tidak. Setelah kita lakukan, jangan kita tinggal terus di kegiatan itu. Kan itu. Hadirkan orang lain untuk mengurus urusan kita. Profesionalkan kegiatan ini, bisnis ini dengan usaha yang sudah berjalan. Setelah sudah berjalan, nanti akan saya tarik lagi orang lain untuk menjalankan. Saya buat kegiatan-kegiatan lagi. Kalau saya sudah mampu menghitung penghasilan saya di situ, maka saya akan lakukan yang lain. Jadi ukuran sebuah bisnis yang
orientasi uang tidak dilihat daripada besarnya kegiatannya, tidak dilihat dari besarnya usahanya, tidak, tetapi banyaknya usahanya, banyaknya cabang-cabang yang dibuka. Kalau kemudian di sini muat sampai 50 orang, kalau ini adalah ruangan yang dikhususkan untuk kuliner 50 orang, maka saya, tapi tempatnya cuma satu, cuma di sini, maka saya akan lebih memilih satu petak ini, tetapi 7 tempat saya, kan itu, atau 10 tempat saya, karena ukuran bisnis itu bukan persoalan besarnya teman-teman, tapi banyaknya. Ada sebuah pengalaman teman saya begini, dia diundang sama Telkom tahun 2000. Ya, tahun 2000 itu masih zamannya wartel. Diundang, diberikan penghargaan wartel terbesar di DKI. Kan gitu. Akhirnya dia diundang naik ke atas. Sebelum naik, tawa yang di sampingnya, dia kisahnya dia ceritakan sama saya. Kalau dia ngomong berarti saya nggak ikut, saya cuma menceritakan kisahnya. Yang diundang selanjutnya adalah yang di sebelahnya yang ketawa. Pas dia naik, diundang apa coba teman-teman? Penghargaan pendapatan terbanyak wartel sedikit. Jadi bukan sebuah ukuran luasnya bisnis itu, tetapi banyaknya bos. Ayo. Jadi saya makin grogi nih kalau kedatangan tamu aku. Nah, fokus yang harus teman-teman lakukan adalah di dalam dunia bisnis, fokus dalam terapannya, fokus dalam breakdown usahanya. Atau mungkin usaha paling gampang ya usaha saya lah, garment. Ya fokus pengembangannya lebih kepada saya bisa menjual pakaian, saya bisa bukan lagi cuma jahit, tapi menjual pakaiannya. Terus kemudian saya menjual kegiatan-kegiatan usaha yang kira-kira ada kaitannya dengan usaha itu. Itu boleh digunakan dalam bisnis kata fokus itu. Tapi kalau kata fokus itu digunakan hanya untuk membebani teman-teman pikirannya, tinggalkan pikiran itu. Tapi hadirkan usaha 1, 2, 3. Kita nggak tahu yang mana sukses di usaha itu. Jadi kembali kepada persoalan 5.0 itu adalah persoalan nilai, teman-teman. Itu konsep bisnis persoalan nilai yang harus digitalisasikan. Maka fokus di sini harus menyiapkan beberapa usaha. Jadi apapun profesinya teman-teman nanti, kalau kemudian kalau menjadi dosen jangan hanya kemudian cari rezeki cuma gaji no. Kalau cuma kemampuanmu di sana, aduh, tinggalin. Ambil usaha yang lain. Ini ya, sorry to say, ya boleh kita berdiskusi. Karena pikiran saya sudah money oriented. Bagaimana kita bisa mensejahterakan keluarga kita? Kalau cita-citanya pengen memang bukan jaminan kebahagiaan itu uang banyak, iya. Tapi kan sedih juga bos. Di umur sekian kita masih naik motor, ya nggak? Serius? Ya memang bukan jaminan kok. Tapi bahagia, ya bahagia itu bisa kita hadirkan dengan banyaknya uang. Gitu. Kita bisa menikmatinya dengan cara yang berbeda. Itu debatable persoalan itu, ya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah bisnis di masa pandemi ini adalah saya melihat bahwa pandemi ini sebuah berkah. Kalau orang melihat bahwa di pandemi ini adalah musibah, saya melihat lagi yang berbeda. Ini adalah sebuah berkah di mana proses percepatan kita terkait mengenai digitalisasi itu luar biasa. Nah, sambutan saya pada saat di
di depan kebetulan waktu itu ada kepala industri dinas perindustrian dengan Sekda Bali, bahwa ini adalah berkah. Saya menyinggung itu bos, karena salah satu yang paling terdampak pandemi ini adalah dunia pariwisata. Mati Bali itu bos, kan itu sangat terdampak. Hotel-hotel itu berjamburan betul. Ternyata itu diaminkan oleh Pak Sekda dan kepala dinas perindustrian. Kenapa? Karena di sana hanya fokus cuma satu apa? Jual rumah menjadi kos-kosan, ya enggak? Jual rumah pokoknya disewakan. Penghasilnya cuma sewa menyewa. Pada saat pandemi habis, jual, menangis. Karena mereka apa? Udahlah, dia sudah menikmati zona nyaman. Mungkin sudah hadir dengan kota fokusnya mereka di sana, udah jual pariwisata aja. Ternyata apa? Berkah buat mereka yang di sana. Ini dalam konteks kacamata pemerintah. Karena apa? Akhirnya masyarakatnya hanya mengenal yang namanya industri kos-kosan, jual pariwisata, tetapi tidak menjual yang namanya apa sih kebutuhan selain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Sabira Nurhayati dari Universitas Padang Gunung Jati, Cirebon. Kalau menurut saya sendiri, fokus itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Misalkan kita mau membangun usaha, apa sih tujuan dari kita membangun usaha? Misalkan tujuannya itu uang, berarti fokusnya kita dapat keuntungan gitu. Sementara itu bukan cuma satu itu aja kan. Misalkan ada lagi yang fokusnya itu untuk mengembangkan potensi wilayahnya, berarti kita fokus di situ. Selain itu kita juga fokus terhadap kemampuan kita. Jadi misalkan potensi kita itu adanya di membuat karya, misalkan karya seni ataupun karya elektronik dan lain-lainnya. Nah, kita fokus di bidang itu. Selain itu juga kita fokus mencari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, fokus menganalisa pasar dan juga konsisten. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari Universitas Setara Tirta. Ya simpel saja yang saya tangkap di sini. Menurut saya tuh fokus di sini itu bagaimana cara kita berpikir secara efektif. Karena seorang entrepreneurship itu dituntut untuk berpikir efektif, dan berpikir efektif di sini menurut saya adalah kita berpikir dengan orientasi pada hasil yang akan kita capai. Seperti itu. Terima kasih. Banyak kekurangan dalam menyampaikan apa yang menjadi perintah dari Pak Irfan. Waalaikumsalam.